Dua Yonko Commander yang penyepongnya itu banyak banget. Bahkan ada yang bilang mereka itu setara Admiral. Aduh, mendingan daripada kita mau setarain mereka sama Admiral yang almost impossible, kita adu aja mereka berdua dari segala aspek. Mana yang lebih kuat? Yang pertama dari segi physical strength. King sangat diuntungkan di sini. Terlahir sebagai Lunarian, dia otomatis dapat stats boost langsung dari rasnya yang bikin dia tambah kuat secara fisik. Sedangkan Katakuri, walau secara fisik itu dia cukup tinggi sih dibandingkan rata-rata manusia di One Piece, tapi di luar itu, dia nggak punya specialty di kekuatan fisik yang bikin dia jadi stand out dalam segi fisik. Jadi, dalam kategori ini, King jelas pemenangnya, dan ini nggak perlu didebatin. Kemudian dari segi haki, di sini no debat Katakuri pemenangnya. Dia punya Haoshoku Haki, sedangkan King nggak punya sama sekali. Ditambah lagi yang terspesial dari Katakuri adalah Ken Bunshokunya itu udah di level advance, sehingga dia bisa ngintip beberapa detik ke masa depan pakai Future Sight. Ini adalah suatu keuntungan luar biasa karena King nggak punya Future Sight dan akan sangat sulit untuk King bisa nyerang Katakuri. Karena Katakuri bisa ngebentuk tubuh mochinya dan dibolongin di bagian yang bakal kena hit, jadi seakan-akan dia tuh intangible dengan bantuan Future Sight. Dan yang parahnya lagi, Future Sight-nya ini bisa di-spam oleh Katakuri yang artinya dia bisa pakai terus-menerus. Jadi dalam segi haki ini, fix pemenangnya adalah Katakuri. Kemudian dalam segi Devil Fruit, gua belak-belakan aja di sini. Dari raw power, King menang dalam segi Devil Fruit. Tapi Devil Fruit Katakuri terlalu versatile jika diperhadapkan dengan King. Yang King dapatkan dalam Devil Fruit-nya hanya transformation dan juga stats boost. That's it, nggak ada sisi kreativitas dalam penggunaan Devil Fruit dalam sisi King. Sedangkan Katakuri, buset, buah iblisnya itu selemah mochi, tapi bisa dipakai cukup jadi overpowered. Dia bisa mengubah intensitas mochinya untuk jadi lengket banget, bahkan untuk nge-trap musuhnya. Dia bisa nge-summon tangan raksasa dari mochi, bahkan dia bisa jadi seakan-akan intangible kayak Logia berkat manipulasi bentuk mochi dan tubuhnya yang dikombinasikan dengan Future Sight. Bahkan even Katakuri bisa nge-copy fighting stylenya Luffy pure menggunakan buah iblisnya. Ditambah lagi karena Katakuri ini udah awaken dan King belum, jadi dalam sisi Devil Fruit walaupun King itu secara raw power dia menang, tapi Katakuri tetap memenangkan dalam kategori Devil Fruit. Kemudian kita bahas dari segi durabilitas atau durability. Di sini gua nggak mau terlalu panjang lebar karena udah jelas banget King sangatlah keras jika dibandingkan dengan Katakuri. Secara alamiah, durability Lunarian itu udah sangat keras. Ditambah lagi King somehow punya buah tipe Zoan yang ngeboost statsnya secara langsung. Durability ini sesakti dimana serangan Zoro yang udah di-infuse pakai Haoshoku alias ACOC itu nggak mempan ke King dan bisa di-tank secara point blank. Serangan Zoro ini berada di level yang sama dengan serangannya ke Kaido yang bisa bikin Kaido terluka. Karena keduanya merupakan serangan yang terinfuse dengan Haoshoku Haki. Sedangkan Katakuri, durability-nya itu sangat jauh di bawah King, di mana serangan selevel Konggan dari Luffy aja itu bisa bikin dia kena damage. Jadi dalam segi durability, King pemenangnya. Kemudian kita bahas dari sisi endurance. Kalau kita ngomongin endurance, please jangan tolol lagi sama kayak Tatsumi yang kemarin gak tahu ngebedain apa itu durability dan apa itu endurance. Sebelum gua bahas lebih lanjut lagi, durability itu mengacu ke seberapa keras defense seseorang. Artinya kalau durability itu sangat tinggi, damage berpotensi gak akan nembus sama sekali. Sedangkan endurance itu mengacu ke seberapa lama lu tahan banting. Ibarat kata damage udah pada masuk semua, lu udah luka-luka, tapi seberapa lama lu bisa bertahan sebelum jatuh atau tumbang atau kalah. Nah, kalau ngomongin endurance secara fit, King itu tidak punya fit endurance apapun. Kalau durability ya jelas King jauh di atas Katakuri, tapi ingat kita ngomongin tentang tahan bantingnya di sini. Katakuri itu bisa bertarung sekitar 10-12 jam ngelawan Luffy sendirian di dunia cermin. Ditambah lagi, Katakuri itu dalam posisi perut kanannya itu bolong dan luka-luka. Ini menandakan bahwa pain tolerance dari Katakuri itu sangat tinggi. Karena dalam belasan jam pertarungan tersebut, tidak pernah satu kali pun Katakuri jatuh di punggungnya. Lu bayangin aja belasan jam bertarung, make haki terus, make devil fruit terus, tetap bertahan. Ini endurance-nya nggak main-main, cukup tinggi ya. Ya walaupun belum di level seperti Admiral di mana mereka bisa bertarung sampai berhari-hari bahkan sampai 10 hari nonstop, tetap aja belasan jam ini adalah fit yang cukup tinggi di level Yonko Commander.
Karena King saja nggak punya feat endurance setinggi ini. Dia hanya beberapa kali kena serangan Zoro, langsung tumbang di terakhirnya. Jadi dalam kategori endurance, Katakuri pemenangnya. Kemudian kita bahas dalam kategori kecepatan atau speed. Dari segi kecepatan, keduanya punya arsenal yang cukup OP. Sebenarnya tanpa dibedah dan misalkan gue langsung nembak aja, kemungkinan kalian berpikir King lebih cepat dari Katakuri. Karena mungkin kalian mikir King punya speed mode, sedangkan Katakuri enggak. Di sini gue coba jabarkan bagaimana speed mode bekerja. Basically, King matiin api di belakangnya dan somehow dia bisa bergerak sangat cepat. To the point Zoro sampai kewalahan. Tapi kalau kalian perhatikan di panel ini, Zoro somehow masih bisa keep tracking dengan pergerakan King dan langsung melancarkan counter attack. Perlu diingat bahwa di sini Zoro kemungkinan hanya menggunakan Ken Bunshoku tingkat basic, belum advance di level Future Sight karena belum pernah dikonfirmasi kalau Zoro itu punya Future Sight. Tapi somehow masih bisa nge-track pergerakan King yang sangat cepat itu. Sedangkan Katakuri di sisi lain, even Luffy udah pakai gear 4 Snake Man yang speednya itu udah sangat cepat, bahkan di-combine oleh Future Sight dari Luffy, tetap aja masih bisa kena blitz oleh Katakuri. Ini penyepong King bisa aja marah ke gue bilang, "Tolol lu, dari mana Katakuri bisa lebih cepat dari King?" nih mending lu lihat aja panel manganya sendiri biar bukan gue yang berbicara, tapi manganya yang berbicara. Luffy di situ pakai Gomu Gomu no Black Mamba dalam mode Gear 4 Snake Man, tapi cuma di dodge oleh Katakuri dan Katakuri ngeblitz Luffy dan nendang dia telak di kepala. Itu butuh kecepatan yang sangat tinggi buat ngeblitz Luffy di Gear 4 Snake Man. Future Sight-nya lagi aktif pula. Jadi dari segi kecepatan, Katakuri jelas pemenangnya. Kemudian kita ngomongin tentang damage-nya atau attack potensi. Di sini kita harus akui bahwa maksimum output damage dari Katakuri adalah Zangief Mochi yang in the end gak mampu untuk ngedownin Luffy secara permanen. Dan sesuka-sukanya gue sama Katakuri karena dia cukup keren sebagai karakter menurut gue, ini bakal gak ada efek sama sekali ke King. King bisa ngetank serangan berinfuse Hausoku dari Zoro mentah-mentah. Dengan ini kita bisa lihat bahwa serangan Katakuri sangat akan tidak berefek ke King. Di sisi lain, dalam segi damage dan attack potensi, King punya serangan yang cukup tinggi AP-nya karena dia punya serangan berbasis api yang cukup panas yang dengan klaim Zoro itu as hot as magma atau sepanas magma. Ya gue setuju-setuju enggak sih, karena kalian jangan telan mentah-mentah statement seperti ini karena kita udah tahu bahwa klaim dari satu karakter di One Piece gak bisa ditelan mentah-mentah, layaknya itu fakta karena banyak ngawur ngidulnya. Contohnya, pertama, Sentomaru ngeklaim defense-nya itu adalah yang terkuat di bumi, padahal sekali ditendang Kizaru itu langsung terbang. Kedua, Kaido ngeklaim haki adalah segalanya, sedangkan haki Kaido nggak kuat-kuat amat jika dibandingkan kayak Shanks atau Garp gitu. Ya Doi sendiri juga ngeklaim haki adalah segalanya, tapi on the other hand, bertarungnya kok malah pakai buah iblis tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, statement lain seperti King's Punch katanya bisa nge-one shot Yonko, padahal dari destructive capacity-nya aja itu nggak nyampe di island level. Dan masih banyak lagi klaim-klaim retoritis yang sebenarnya nggak valid berdasarkan karakter tersebut. Jadi belum tentu panas dari apinya si King itu sepanas magma, karena Zoro sendiri aja belum pernah ditunjukin terekspos ke magma. Tapi for the sake of argument, karena api King itu sangat panas dan cukup destruktif sampai di level bisa clash hampir seimbang dengan infusion Hausoku dari Zoro, maka dari segi attack potensi, King pemenangnya. Kemudian kita masuk ke simpulan pertarungannya. Gua to the point aja ya, pemenangnya pasti adalah King. Tidak akan ada damage Katakuri satupun yang bisa ngelukain King. Sedangkan damage King yang berbasis api berpotensi ngebakar mochinya Katakuri. Gue tahu penyepong Katakuri pasti akan bilang, "Gimana Katakuri bisa kalah sedangkan King aja nggak akan bisa ngehit Katakuri?" Nah, ini analisisnya agak gembel guys. Secara tradisional, kalau King mencoba untuk adu hand-to-hand combat, jarak melee, Katakuri berpotensi bisa ngedot sebuah serangan King yang berbasis melee. Kalau ditebas, tubuh Katakuri bisa dibentuk ngikutin tebasannya. Kalau ditinju, sama juga, tubuh mochinya bisa dibentuk dan dilubangin ngikutin tinjunya si King. Tapi, serangan King itu berbasis AOE atau bahasa awamnya damage-nya area dan cukup gede areanya. Jadi kalau King bisa nge-spam apinya dan berdasarkan feat dari manga pas lawan Zoro, dia bisa nge-spam apinya. Proses ngebolong-bolongin badan ala Katakuri itu nggak akan mempan sama sekali.
Karena King bisa nge-spam apinya yang size-nya itu melebihi badan Katakuri dan disembur aja terus-terusan. Kalau jadi kayak gitu, gimana Katakuri mau ngedodge? Akan sangat susah. Even kalau Katakuri nggak langsung mati ketika digituin terus, sampai kapan pertarungannya akan berlangsung? Karena Katakuri nggak akan ngedamage satupun ke King saking tingginya durability dari King ini. Intinya King akan menang karena dia terlalu keras untuk Katakuri dan damage-nya bisa fatal kalau kena ke Katakuri. Tapi kalau misalkan kalian kasih handicap, misalkan kalian kasih advance Busoshoku gitu ke Katakuri atau advance Haoshoku, walaupun ini cukup ngalur ngidul ya, otomatis Katakuri bisa menang di situ karena damage outputnya nambah. Tapi kalau kita cuma mau patokan dengan fit yang ada di manga, Katakuri kalah telak karena nggak punya damage. Itu aja pendapat gua. Kalau ada yang nggak setuju, seperti biasa masuk aja ke Discord, tag gua dan kita bisa debat dan discuss di situ. Gua malas untuk balas-balasin komentar, apalagi berdebat di komentar karena nggak bakal ada habisnya. Susah banget untuk nyamain persepsi diketik-ketik. Bayangin gua debat aja secara voice di Discord itu susahnya minta ampun, apalagi gua harus komen-komenan sama lu di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Yeah, yeah, yeah.